Oh, kok mereka berani ya? Ya karena mereka mau cepet kaya. Daripada ngepet, miara tuyul, repot. Mending nipu kalian lah warga TikTok. Lebih gampang dengan iming-iming, harga sedekah. Gitu. Begitu. Coba kalau memang omongan ini hanya fitnah atau bohong belakang, coba laporin. Jangan repot. Nyap. Gua aja dari kemarin ngomong duduk pada permasalahannya tok. Geng mereka udah ke mana-mana muter ngejelimet puyeng sendiri. Gue yakin mereka susah tidur itu. Susah banget mereka itu tidur. Yakin gua. Pasti susah tidur mereka karena mereka udah ngaco. Kalian kan lihat sendiri live-nya babu-babunya anak buahnya, lihat ngaco nggak ke mana-mana, yang nggak dipersoalkan di kemana-mana. Coba kalau gua dari awal sampai detik ini gue masih konsisten dengan produk-produknya dia yang overclaim, yang berbahaya, yang nipu customer, yang menjual harga murah tapi yang beli harga murah tapi dijualnya selangit harganya. Coba ada nggak gue muter-muter kemana-mana? Nggak ada. Mereka doang dari kemarin bikin story chatnya Doktif lah diposting seolah-olah Doktif meres. Kan kalian nggak buta lihat yang menawarkan diri si ular Salazaukia, tapi yang dituduh meres Doktif. Dibilanglah Doktif pelakor, dibilang Doktif jablay, dibilang udah kemana-mana guys, udah kemana-mana. Si Babu Arif Panda, napi internasional, human trafficking, narkoba juga. Kemarin live kemana-mana ngomongin, karena mereka tuh nggak tahu apa yang mau mereka omongin, karena mereka udah salah. Mereka tuh menutupi rasa malunya karena yang gue omongin semuanya bener. Kalau nggak bener kan laporin aja. Coba bisa nggak dia menjelaskan tentang produknya? Apalagi dia ngambil produk Cina yang cuma diganti packagingnya, rebranding doang. Kan udah diposting tuh di Suara Netizen ID. Coba kalian lihat Suara Netizen ID 2. Harga kasirnya dia itu cuma 15.000. Dia cuma ganti kemasannya doang. Tapi dia jual harga 600, kadang-kadang 800, kadang-kadang 1,2. Gak bisa dia jawab kan? Coba suruh dia jawab itu. Coba suruh dia jawab. Terus tanya juga dia kalau live lagi, ngapain lu baju orang? Kan dia jual baju muslim juga. Dia sekarang belinya di Cina, semua di Cina. Dulu dia belinya di Indonesia, brand orang. Sama dia dilepas nih labelnya, ditaruh nama Salazaukia. Coba suruh jawab itu. Jawab kenapa sepenjahat itu, otaknya sekriminal itu, kenapa? Suruh jawab tuh. Coba terus tanya sama dia lagi. Kan lu tahu nih produk lu overclaim, katanya mau memperbaiki. Lu deketin Doktif, dia deketin gua. Kenapa masih dijual? Terus yang disalahin timnya lagi. Dia bilang yang nyelipin timnya. Guys, Babu itu tidak akan melakukan kesalahan. Babu itu akan menuruti perintah bosnya. Ada di etalase berarti si ular yang nyuruh. Capek banget bahas mereka tuh, karena setiap hari mereka tuh amnesia. Dia tuh setiap hari amnesia guys.
nggak ingat apa yang sudah mereka lakukan, nggak ingat apa yang sudah mereka lontarkan, nggak ingat apa yang mereka sudah WhatsApp ke orang, nggak ingat. Kebanyakan amnesia, itulah makanya gue bilang. Tadinya gue pikir Selesaukia ular manipulatif family ini tuh orang lebih tua dari gue. Karena kalau dari penampilannya memang gue pikir tuh dia awalnya, waktu dia deketin gue awalnya gue pikir umur dia tuh 42, 43. Ternyata 32 guys, jauh sama gue umurnya. Kenapa dia bisa setua itu? Karena banyak beban pikiran di otaknya. Menumpuk guys, karena dia harus putar otak tiap hari nipu kalian tuh gimana caranya. Gimana caranya nipu kalian, gimana caranya produk dia yang jelek itu bisa laris dan kalian beli untuk kebutuhan flexingnya dia. Dia putar otak makanya jadi tua. Sekarang anak buahnya, babu-babunya disuruh hajar, gak apa-apa, hajar aja, live aja, ngomong begini, ngomong begitu. Karena udah kadung malu, tahu nggak kadung malu? Udah malu, udah ketahuan. Ntar kita lihat ya, sampai si Arif napi internasional panda babu ini dilaporin ke polisi dan laporannya jalan, gua mau tahu sesayang apa bosnya sama dia. Bakal nolong nggak? Kita lihat ya. Apakah ditinggal? Apakah ditolong? Kita lihat. Mau dia minta tolong si Fitri anak durhaka. Fitri anak durhaka, si penipu ini juga kagak bisa ngeluarin gue dari penjara. Terakhir yang gue di Serang itu gue keluar sendiri. Dia kekeh pengen tahu gimana. Kak gue kasih tahu, dia aja nggak bisa ngeluarin gue dari penjara. Yang ngeluarin gue dari penjara tuh diri gue sendiri. Dia itu sekarang sosokan berani karena dia itu lagi di backing sama Fitri anak durhaka. Dia pikir Fitri ini punya power. We'll see, kita lihat. Kita lihat aja. Kalau gue udah diem itu, berarti gue sudah merencanakan sesuatu. Kan gue udah sering spill cara ribut ala Nikita Mirzani. Awalnya gue pasti dar der dor. Nah, kalau gue udah diam, berarti gue sudah merencanakan sesuatu yang kalian tidak mendugong-dugong. Gitu. Udah mau tidur. Nanti abis Jumatan gue bakal taruh di TikTok dan IG gue. Siapa yang bakal jadi tersangka? Aduh, habis suara guys. Bye bye.